warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unikwel Indidiani dari HK19A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisyalawati dari HK19A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kano dari HK19A. Halo teman-teman, di sini kami akan memaparkan sedikit tentang manfaat serta kendala dalam berinvestasi. Manfaat investasi dan kendala dalam investasi. Penanaman modal asing, PMA, lebih banyak mempunyai kelebihan di antaranya sifat jangka panjang. Banyak memberikan andil dalam ahli teknologi. Alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara yang sedang berkembang, mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Fungsi penanaman modal asing bagi Indonesia. 1. Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 2. Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik lagi. 3. Membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan. 4. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran. 5. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. 6. Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. 7. Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanaman modal. Tujuan penanaman modal asing. Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal, dan lain-lain. Yang kedua, untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik. 4. Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara. Ada juga mengenai faktor-faktor yang menghambat kegiatan investasi. Terdapat beberapa faktor penentu untuk dilakukannya penanaman modal, yaitu penanaman modal memberikan revenue tambahan kepada perusahaan melalui penjualan produknya secara lebih besar. Suku bunga merupakan harga atau biaya yang harus dibayar dalam meminjamkan uang untuk suatu periode tertentu dan ekspektasi keuntungan. Dengan demikian, para penanaman modal melakukan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan atas penanaman modal yang dilakukan. Pertimbangan tersebut adalah sepenuhnya merupakan pertimbangan-pertimbangan penanaman modal yang terikat secara langsung dengan faktor-faktor ekonomi. Perlu juga diperhatikan bahwa iklim investasi di Indonesia akan menjadi kurang menarik apabila layanan kepada pelaku usaha tidak diperbaiki. Termasuk dalam pelayanan kepada publik adalah birokrasi yang efektif. Dengan penerapan good governance, maka persyaratan ini akan mendorong iklim investasi. Ada juga mengenai faktor-faktor yang menghambat kegiatan investasi. Yang pertama ada masalah keamanan dan kepastian hukum. Yang kedua masalah ketidakpastian dalam investasi dan implementasi otonomi daerah. Yang kedua masalah ketenaga kerjaan. Yang ketiga masalah birokrasi. Yang kelima masih tinggi korupsi solusi nepotisme atau KKN. Yang keenam rendahnya jaminan dan perlindungan penanaman modal. Yang ketujuh masalah koordinasi kelembagaan. Yang kedelapan masalah pertanahan. Yang kesembilan ada masalah infrastruktur yang kurang memadai. Yang kesepuluh yang terakhir adalah masalah perizinan. Berikut yaitu faktor-faktor yang memperkuat kegiatan investasi. Ditinjau dari aspek ekonomi, Indonesia secara umum masih memiliki keunggulan alami dan komparatif. Seperti yang pertama, negeri yang sangat indah dengan diberkahi kelimpahan kekayaan alam, sumber daya alam Indonesia masih cukup banyak. Yang kedua, jumlah penduduk sangat besar yang membentuk pasar dan potensi tenaga kerja yang murah. Untuk menarik modal asing dibutuhkan adanya kesempatan ekonomi bagi investor.
seperti dekat dengan sumber daya alam, tersedia bahan baku, tersedia lokasinya untuk mendirikan pabrik yang cukup, tersedianya tenaga kerja yang murah, dan tersedianya pasar yang prospektif. Berikut diuraikan secara lebih spesifik beberapa faktor yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah. 2. Letak geografis yang strategis. 3. Pasar yang potensial atau jumlah penduduk besar. 4. Jumlah tenaga kerja yang banyak. 5. Kondisi cuaca yang ramah. Dan yang keenam adalah sistem devisa terbuka.